Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat Oke, malam. kita Oke, kita akan mulai webinar pada malam ini ya. Untuk webinar pada malam ini belajar karikatur 4D dengan AI. Saya yang akan mengisi dulu karena malam ini Kang Lintang sedang ada meeting dengan relasi yang lain ya teman-teman ya. Jadi untuk webinar malam ini saya yang akan mengisi. Nah, untuk malam ini kita akan belajar cara membuat karikatur 4D. Nah, 4D atau 4 dimensi ya istilahnya. 4D itu 4 dimensi. Nah, karikatur 4 dimensi itu seperti apa? Nah, 4 dimensi itu adalah karikatur yang dimana karikaturnya itu berwujud realistik, teman-teman. Gambarnya itu realistik. Nah, bagi teman-teman yang tahu ciri khas karikatur ya, seperti yang teman-teman tahu, ciri khas karikatur itu ciri khasnya adalah gambar yang karakternya itu kepalanya besar, sedangkan badannya kecil. Nah, itu ciri khas karikatur. Nah, karikatur itu ada berbagai macam style art atau gaya gambar, teman-teman. Ada karikatur 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, atau semi realistik juga ya. Ada juga atau karikatur tipe-tipe yang lain gitu juga ada banyak ya. Cuma di sini kita akan mempelajari cara membuat karikatur 4 dimensi, yaitu karikatur yang eh, gaya gambarnya itu realistik gitu teman-teman. Oke, sekarang saya akan rekam layar dulu. Nah, untuk membuat karikatur 4 dimensi, itu kita bisa menggunakan dua tools ini ya, ChatGPT sama Leonardo. Nah, ini dua tools AI ini yang kalau membuat karikatur 4 dimensi atau karikatur yang realistik itu yang paling bagus, paling dapat realistiknya. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan tools AI yang lain kayak misalnya Bing, nah itu Bing Image Creator itu masih belum mampu membuat gambar yang benar-benar 100% realistik. Bisa dibilang bisa untuk membuat realistik, tapi enggak benar-benar 100% realistiknya. Bisa dibilang masih semi realistik gitu. Jadi karikatur semi realistik kalau pakai Bing. Nah, tapi untuk membuat karikatur yang gambarnya benar-benar realistik, kita bisa menggunakan dua tools ini, ChatGPT sama Leonardo, teman-teman. Nah, oke, kita pertama akan membuatnya di ChatGPT dulu ya, terus AI yang umum gitu. Nah, untuk membuat karikaturnya, teman-teman bisa langsung perintahkan seperti ini. Realistik 4D. Nah, 4 dimensi itu karikatur realistik. Jadi, di sini teman-teman juga harus nambahin ini ya, keterangan realistiknya gitu. Misalnya, di dalam rumah kayu. Nah, oke. Nih, kita coba pakai prompt yang sederhana saja ya teman-teman ya. Yang penting kata kuncinya itu dapat. Hmm. Kata kunci membuat karikatur 4D itu ini ya, karikatur realistik 4D. Oh, dia malah membuat promptnya ya. Bentar. Kalau misalnya ChatGPT-nya menjawab seperti ini, teman-teman langsung saja di sini perintah seperti ini.
Nah, baru dia membuat gambarnya. Ini ini saya kurang itu ya, kurang perintahnya. Jadi nanti biar ChatGPT-nya itu langsung bikinkan gambar, itu teman-teman harus kasih kata kunci buatkan gambar ya. Buatkan saya gambar karikatur. Baru bisa langsung buatin gambarnya gitu. Ups, bentar teman-teman. Oh, ini limit ya. Bentar, ini kalau misalnya teman-teman ChatGPT-nya muncul seperti ini, itu tandanya limit pro-nya sudah habis teman-teman. Jadi di ChatGPT itu setiap hari kita itu dapat gratis ChatGPT Pro ya, tapi terbatas. Nah, kalau seperti ini teman-teman caranya harus ganti akun Gmail gitu. Dari ini saya ganti akun Gmail ya, agar bisa dapat versi gratisan Pro lagi. Jadi biar bisa bikin gambar. Oke. Kalau teman-teman mau punya token gratisan yang banyak untuk memanfaatkan AI, ya salah satu caranya adalah bikin akun Gmail yang banyak gitu. Nah, ini buatin saya gambar karikatur realistik. Hmm, Oke, kita coba ya. Dia ini minta sampel fotonya, teman-teman. Nah, ini kita bisa bikin dua pilihan. Apakah kita mau membuat gambar karikaturnya itu sesuai dengan wajah yang kita inginkan, misalnya wajah kita sendiri atau wajah orang lain, atau eh, menyerahkan wajah karakternya itu kepada AI-nya gitu. Oke, saya akan mulai dengan membiarkan AI-nya menggambarkan wajahnya sendiri ya. Oke. Ini biarkan AI saja yang mengarangkan wajahnya ya. Habis ini kita akan coba untuk merubah wajah karakter yang sudah kita buat yang pertama ini berubah menjadi wajah karakter yang kita inginkan gitu. Oke. Habis ini saya akan tunjukkan caranya. Sambil menunggu yang di ChatGPT, kita akan coba pakai Leonardo ya teman-teman ya. Oke, ini di copy saja. Nah, untuk Leonardo ini sama kayak ChatGPT, kita perlu akun Google untuk login dulu. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah login ke Leonardo, bisa login menggunakan akun Google-nya kayak tadi. Nah, untuk Leonardo ini kita setiap harinya akan dapat token gratis 150. Jadi kalau misalnya hari ini tokennya habis, besok pagi itu akan terisi kembali tokennya. Nah, untuk Leonardo itu sudah bisa support bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, insya Allah sudah ya, sudah support. Kita coba di Leonardo. Nah, untuk Leonardo itu ada yang namanya model ya. Untuk membuat gambar karikatur 4 dimensi, itu pakai model yang Phoenix 1.0 ya, untuk hasil yang maksimal. Gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa pilih rasionya.
Nah, kalau kita untuk mau bikin gambar yang nantinya di-upload di sosmed kayak Reels Instagram atau TikTok, nah itu kita pilih yang ini rasio 9:16 ya. Ini. Oke, kita coba generate yang di Leonardo. Oke, kita lihat dulu yang di ChatGPT apakah sudah selesai. Oh, belum ya. Bentar, ini saya coba refresh dulu. Kadang-kadang ini, kalau nggak di refresh nggak selesai-selesai kadang-kadang. Kalau di refresh, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, ini karikatur teman-teman. Ini benar nih. Ini namanya karikatur. Nah, kepalanya gede, badannya kecil. Nah, hanya saja ini masih belum realistik. Ini belum apa ya, karikatur realistik, tapi semi realistik. Lebih tepatnya ini kayak tipe art lukisan ya. Seperti lukisan teman-teman karikaturnya. Nah, kita bisa perbaiki ini agar realistik yang realistik 4D. Nah, kita perintahkan seperti ini ya. Hmm, Oke, kita coba lihat yang di Leonardo. Nah, ini realistik teman-teman. Yang di Leonardo ini realistik. Oke, ini benar. Nah, ini realistik teman-teman. Yang di Leonardo sudah dapat yang realistik ya. Nah, ini karikatur 4 dimensi. Jadi karikatur 4 dimensi itu karikatur yang tipe art-nya itu atau gaya gambarnya itu realistik. Nah, kalau ini masih semi realistik ini karena matanya itu seperti mata boneka ya, bukan mata manusia asli. Kalau yang ini semi realistik namanya, mendekati realistik. Nah, jadi harus bisa dibedakan ya teman-teman antara realistik sama yang semi realistik. Realistik itu secara struktur wajah, ukuran mata, hidung, bibir, nah itu sama kayak proporsi wajah manusia. Hanya saja karena ini karikatur, tetap kepalanya itu gede gitu. Nah, oke, kita coba refresh lagi di ChatGPT ya. Oh, masih belum. Ini masih belum ya ChatGPT ya. ChatGPT agak lama teman-teman. Oke, ini kita pakai yang prompt bahasa Indonesia ya. Kita coba ubah promptnya menjadi bahasa Inggris teman-teman. Kita coba bandingkan. Leonardo lebih paham yang bahasa Indonesia apa bahasa Inggris gitu. Oke, kita copy paste mulai dari sini ya, langsung perintah realistiknya. Oke, kita coba bandingkan Leonardo lebih memahami perintah bahasa Indonesia atau perintah bahasa Inggris gitu. Karena untuk perintah bahasa Indonesia ini masih apa? Ini ya masih ada semi realistiknya. Ini kemarin yang saya buat ya. Nah, ini karikatur yang kemarin saya buat untuk dipajang di flyernya. Nah, ini saya pakai prompt bahasa Inggris. Ini baru karikatur realistik, teman-teman. Nah,
Oke, ini kita coba untuk membuat dengan bahasa Inggris. Nah, lebih dapat yang bahasa Inggris ternyata teman-teman ya. Nah, ini realistik. Oke, dari sini kita bisa simpulkan Leonardo memahami bahasa Indonesia ya teman-teman. Dia paham, tapi untuk hasil yang lebih maksimal untuk Leonardo itu lebih baik pakai prompt yang bahasa Inggris. Bisa kita lihat untuk prompt bahasa Indonesia, Leonardo hanya berhasil membuat satu karakter yang sesuai keinginan kita. Kalau kita pakai bahasa Inggris, nah semuanya dapat. Nah, karikaturnya lebih kental ya, dan realistiknya juga lebih dapat gitu. Jadi Leonardo ini lebih memahami yang bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk pakai Leonardo, disarankan pakai bahasa Inggris saja untuk perintah prompt-nya. Biar hasilnya itu lebih sesuai keinginan kita gitu. Oke, kita coba lihat yang di ChatGPT. Nah, ini baru benar nih. ChatGPT. Nah, ini realistik teman-teman ya. Ini realistik. Nah, sekarang kita coba buat karakter kakek ini yang sudah ChatGPT buat menjadi wajah yang kita inginkan. Nah, caranya itu seperti ini. Di sini bisa teman-teman lihat ada tombol plus kan. Nah, ini kita masukkan foto. Foto wajah yang kita inginkan, teman-teman. Oke, misalnya saya akan masukkan foto Henry Cavill, pemeran Superman ya. Nah, di sini kita tinggal perintahkan seperti ini. Nah, wajah. Nah, oke, kita coba enter. Ya, ini kita tunggu lagi ya. Nah, untuk yang di Leonardo bagaimana? Nah, untuk Leonardo itu, untuk gambar yang di Leonardo, misalnya teman-teman lebih suka versinya Leonardo nih. Mau ubah wajah yang gambar yang dihasilkan Leonardo. Nah, itu ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan ChatGPT juga. Sedangkan yang cara satunya kita menggunakan AI pihak ketiga, yaitu Remaker namanya. Ya, pertama kita download dulu gambarnya ya. Ini saya akan pilih gambar yang mana ya? Oke, saya akan pilih gambar yang ini saja. Kita coba. Ini di-download gambarnya. Nah, atau gambar yang ini aja ya. Oke, ini juga boleh. Kita coba ya. Nah, kita akan pakai yang namanya Remaker, teman-teman. Remaker untuk mengubah wajah. Remaker face swap ya. Nah, ini. Oke, nanti baru yang bagi teman-teman yang baru daftar Remaker itu nanti dapat token gratis. Oke, ini kita upload gambarnya. Ini cewek ya. Oke. Di sini kita upload wajah ya, wajah yang kita inginkan. Misalnya ini wajahnya pemeran Wonder Woman ya. Oke, nah ini kita swap. Nah, untuk satu foto ya satu foto karakter atau satu kepala atau satu wajah itu memakan satu kredit ya. Nah, setiap hari itu nanti kita itu dapat free kredit ini.
di akun kita itu dapat free credit. Nanti teman-teman tinggal klik saja, nah nanti dapat free credit setiap harinya gitu. Oke, nah ini teman-teman, kalau yang di Leonardo ya, kalau pakai aplikasi pihak ketiga, Remaker namanya untuk fast swap ya. Nah, oke. Lalu untuk yang di ChatGPT, oh masih belum ya. Bentar, kita coba refresh dulu. Nah, ternyata masih nggak paham ya. Bentar nih, ini ada kesalahan nih ChatGPT-nya nih. Oke, kalau kayak gini, ini berarti ChatGPT-nya belum memahami prompt saya ya. Oke, kalau seperti ini nggak perlu khawatir. Berarti kita itu pakai cara yang seperti ini, teman-teman. Memasukkan dua foto. Jadi kita memasukkan foto yang ini dulu, ya, ini di-download dulu, sama foto karakternya, wajah ya, wajah yang kita inginkan. Oke. Nah, kita bisa memasukkan foto lebih dari satu ya, teman-teman ya. Cuma perintahnya itu nggak kayak tadi nih, teman-teman. Bentar. Nah, kalau seperti ini perintahnya itu kayak gini. Gambar A. Nah, nah, gambar A itu yang pertama ya, teman-teman ya. Yang ini gambar B. Kalau misalnya teman-teman ada tiga foto, maka gambarnya itu namanya gambar A, gambar B, dan gambar C, gitu ya. Jangan salah, teman-teman. Oke, kita coba generate ya. Oke, kita tunggu dulu ya ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin gambar-gambar visual karakter karikatur yang lebih lebih berbau fantasi itu lebih eh, macam-macam gitu ya. Nah, tapi teman-teman nggak tahu itu apa menyatukan promnya, maksudnya meramuk promnya ya. Ini kan prom yang saya kasihkan prom dasar saja ya teman-teman ya. Prom dasar untuk membuat sebuah karakter yang sederhana. Nah, misalnya teman-teman mau bikin karakter yang ceritanya itu karikaturnya lebih kompleks gitu ya. Terus ditambahi efek-efek tertentu kayak seperti yang saya buat di flyer ya. Nah, itu promnya kita memakai bantuan ChatGPT. Jadi untuk membuat prom yang bagus, kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk membuatkan promnya. Misalnya kayak gini, 10 ide ya. 10 ide gambar yang unik. Nah, yang oke, yang unik dan buat eh, 10 ide tersebut dalam bentuk prompt
bahasa Inggris. Nah, lalu di sini kasih judulnya dalam bahasa Indonesia biar saya mengerti. Nah, oke. Kita bisa meminta bantuan ChatGPT untuk bikinkan prompt. Idenya sekaligus promptnya. Nah, ini teman-teman. Oke, kita coba ya. Kita ini akan coba di Leonardo untuk bikin karikatur-karikatur yang menarik. Misalnya teman-teman nggak punya ide ya, tapi mau bikin karikatur karikatur yang menarik. Nah, itu bisa meminta bantuan ChatGPT kayak gitu. Oke. Nah, ini udah selesai nih karikatur senimannya tadi. Kita coba lihat. Nah, belum muncul ya. Oke, ini masih muncul separuh ya teman-teman ya. Kita tunggu ya. Kita coba saya download dulu kali. Ini karena jaringan saya mungkin ya teman-teman ya. Oke, ini sudah jadi nih teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk membuat mengubah wajah ya, mengubah wajah karikatur di ChatGPT. Jadi caranya masukkan dua foto dan perintahnya seperti ini. Gambar A dan gambar B. Nah, wajah gambar A diubah menjadi wajah yang ada di gambar B. Kalau misalnya 3 gambar, maka ada A, B, C ya, gambar A, gambar B, gambar C, dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, jadi untuk fast swipe atau mengubah wajah bisa menggunakan ChatGPT atau menggunakan Remaker. Kalau Remaker seperti tadi, kalau ChatGPT gambar yang dimasukkan ada 2 dan perintahnya seperti ini. Nah, oke, kita coba lihat yang di ChatGPT. Oke, ini hasil dari ChatGPT ya teman-teman. Nah, kita coba. Sekarang kita coba ini yang Leonardo ya. Nah, kita coba ini promptnya ke ChatGPT. Coba hasilnya akan seperti apa kalau versinya ChatGPT. Nah, oh ya, di Leonardo ini punya model baru teman-teman. Jadi Leonardo punya model baru yaitu model ChatGPT juga. Hanya saja tokennya itu mahal. Nah, ini GPT Image One ya. Nah, jadi kita bisa membuat gambar versi ChatGPT kayak ChatGPT ini memakai Leonardo. Nah, tapi tokennya ini yang mahal, teman-teman. Nah, satu kali generate memakan 60 token. Ini saya tokennya tinggal 78 ya. Bisa ya. Cukup oke. Ini kita coba memakai yang ini. Nah, memakai ChatGPT yang ada di Leonardo ya. Kita coba ya. Oh, ini ukuran gambar mempengaruhi token ternyata. Kalau kotak generatnya cuma 60 ya, tapi kalau kita rasionya ganti potret, generatnya jadi 85 teman-teman. Oh, mahal ya untuk pakai ChatGPT di Leonardo ya. Oke, kita coba ya.
satu gambar ya teman-teman ya. ChatGPT di Leonardo cukup mahal ya teman-teman untuk tokennya. Jadi untuk ChatGPT mending pakai ChatGPT asli saja ya. Kalau ChatGPT asli itu biasanya satu hari saya bisa sampai kadang itu hampir 10 gambar sih. Cuma nggak tentu teman-teman jumlah gambar yang bisa kita hasilkan secara gratis itu nggak tentu. Bisa aja cuma 5 gitu ya. Atau nggak sampai 10 bisa. Nah, oke. Ini versi ChatGPT ya. Nah, versi ChatGPT lebih realistik ya teman-teman ya hasilnya. Yang di Leonardo ini realistik cuma, nah, mirip ya hasilnya ya. Karena memang satu mesin nih. Hmm, Style artnya mirip. Sama ya. Style artnya sama. Oke. Kalau ini hasil dari Leonardo-nya. Nah, Leonardo ini sudah realistik ya, cuma masih berbau fantasi. Mungkin karena berbau fantasi, jadi masih kurang tajam realistiknya. Tapi ini bisa dikatakan realistik, teman-teman. Karena proporsi wajahnya itu sudah sama kayak manusia gitu. Hmm, Oke, ini promnya nanti saya share ya. Di grup. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk membuat apa untuk mengubah wajahnya seperti tadi gitu. Oke, kita coba gambar versi lain yang sudah kita buat tadi di ide. Nah, bayi nih. Kita coba yang versi bayi ya. Ini ada beberapa konten yang konten bayi itu lagi viral nih teman-teman. Teman-teman coba aja bikin konten bayi gitu. Bayi karikatur. Asik kali ya. Nah, kita coba lihat gambarnya ya. Ini saya lihat konten bayi di sosmed cukup viral nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten, coba deh bikin konten bayi. Konten gambar bisa diupload di Instagram, kayak Instagram gitu ya, untuk konten gambar. Atau diupload di TikTok boleh, cuma kalau di TikTok perlu diubah jadi video dulu, diedit-edit dulu tuh, baru bisa diupload biasanya. Nah, ini kan token Leonardo-nya sudah habis ya. Kalau kita pakai Leonardo kayak Phoenix, kalau mode Phoenix, itu generate-nya itu 38 teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya tokennya habis? Nah, seperti ChatGPT tadi, kita ganti akun. Makanya di sini untuk menyiasati agar kita dapat banyak token, itu kita harus punya banyak Gmail gitu. Makanya ini Gmail saya banyak ya. Ya saya agar saya itu dapat token banyak juga gitu. Bentar, saya ganti akun dulu ya. Oke, kita coba bandingkan karikatur bayi tadi ya. Oke, kita lihat di ChatGPT apakah sudah belum ya. Kita coba refresh lagi.
Google VO3. Pak Joko, saya sudah upload tutorialnya di modul Super AI, Pak Joko. Coba lihat di modul Super AI, modul tambahan yang paling bawah sendiri. Ada tutorial akses VO3 biar dapat token gratis. Nanti cek modulnya ya Pak Joko ya. Modul tambahan di paling bawah sendiri pokoknya. Modul tambahan. Cari modulnya itu di akses member area Pak. Akses member area affiliateku, terus klik pilih menu yang di kiri, klik akses. Nah, pilih materi kelas Super AI Pro. Ya, maksudnya di rumahaja.com. Member area affiliateku yang ini loh Pak. Yang di sini. Member apa? Bentar. Bentar. Ini tadi saya habis clean cache apa browsernya nih. Jadi hilang ini di sini Pak Joko. Login dari sini. Login dari sini kayak seperti biasa ya loginnya nanti ke halaman akses saja. Nah, baru pilih akses materi kelas Super AI Pro. Nah, itu untuk modulnya ya. Nanti pilih modul tambahan yang paling bawah sendiri. Di situ sudah ada tutorial VO3-nya. Nah, untuk membuat promnya, teknik-teknik prom VO3 nanti saya sampaikan atau nanti kita bahas di kelas modul ke-15 ya, pertemuan selanjutnya. Oke, oke teman-teman. Ini hasil dari karikatur bayi. Hmm, hmm. Nah, kayak gini ya teman-teman ya untuk karikatur bayi. Nah, dia bayinya itu bayi robot ya teman. Ternyata ya teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini bisa nih jadi konten nih teman-teman. Bayi robot. Lumayan nih jadi konten. Entah itu konten gambar atau mau teman-teman gerakin videonya, silakan saja ya. Soalnya ini saya lihat di sosmed juga lagi banyak konten bayi yang cukup viral ya. Nah, jadi bisa nih dijadikan konten kayak gini. Oke. Kayak gitu ya teman-teman untuk membuat karikatur 4 dimensi ya. Untuk membuat karikatur 4 dimensi kita bisa mengandalkan dua tools ini ya. Yang paling bagus hasilnya dan yang bisa realistik hasilnya. Untuk tools AI yang lain untuk membuat karikatur itu saya masih belum menemukan AI lain ya yang bisa membuat karikatur yang realistik gitu. Karena rata-rata AI lain itu membuat karikaturnya itu yang semi realistik. Contohnya kayak Bing ya. Teman-teman nanti bisa coba eh, cek Bing. Nah, itu dia nggak bisa bikin realistik. Nah, untuk membuat karikatur yang realistik, itu saya rekomendasikan Leonardo sama GPT. Nah, yang penting kata kuncinya adalah realistic 4D tadi. Nah, gambar realistic 4D itu kata kuncinya untuk membuat karikatur-karikatur yang realistik. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan saya di materi webinar malam ini, yaitu membuat karikatur 4D realistik. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada webinar malam ini. Kita akan berjumpa webinar malam besok. Besok kita akan belajar untuk membuat avatar realistik ya teman-teman ya. Membuat gambar avatar realistik. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.